Tapi bagus Dim, gue akuin kok. Seneng gue. Ini loh, Dim tuh kayak ngasih, emang di itu aja yang ada. Di Indonesia juga ada nih model gini gitu loh. Ataupun dari drummer siapa tuh yang kemarin salah buka pintu. Siapa sih? Raffi Ahmad. Bukan, Muad. Baru tahu gue namanya Muad. Jujur ya main musik nggak bisa gue. Aduh. Salah ya? Salah. Iya. Benar. Naik. Naik tempat turun nih. Anaknya di atas sama di bawah? Gini. Iya. Iya. Jadi abang kapan nih jualan borak? Dari kapan? Tergantung permintaan aja. Kalau kosong mah nggak jual. Oke. Sana. Oh, deh. Ngantuk. Adem. Ya. Pitch control. Gimana? Oke, selamat datang di Benny Studio. Gue Zono. Halo Mas. Hola. Ya. Oke Mas. Oke. Intermezzonya. Pakai bahasa Inggris, Spanyol, Portugis. Apa nih? Coba lah, pakai bahasa Medan Bang. Jadi lah macam seperti ini ya. Oke. Nama saya, enggak lah. Halo, nama gue, Bondan Eko. Saya di Benji Studio, khususnya di studio Benji Studio Recordingnya, divisi recordingnya, sebagai asisten dari operator atau sound engineering, which is Bang Pemil. Bahasa gaulnya Bang nih, kalau bahasa tuanya udah Pemil, sebagai asistennya beliau, begitu. Jadi kesibukan Bang Bondan di Benji untuk selama pandemi ini? Sebelum pandemi juga udah sibuk di sini. Di Benji juga sudah. Sama sebagai asisten operator. Sebagai asisten operator, sebagai macam-macam lah, multifungsi. Kalau saya buang sampah juga bisa. Saya sebagai jaga seblak, apalagi tadi. Canda. Saling tolong menolong aja kalau lagi longgar. Tapi yang utama itu tadi, sebagai asisten dari udah Pemil, operator sound engineering utama di Benji Studio, divisi recordingnya ya. Lu belajar sendiri apa gimana Bang? Nggak perlu belajar, learning by doing aja. Sebenarnya mungkin orang-orang lain, keberuntungan kita mempunyai teman yang banyak, bisa saling menimba ilmu sama teman yang sudah compatible, punya skill yang ada gitu, dibutuhkan di dunia permusikan lah ya, recording apa-apa. Makanya ada udah Pemil, sedikit banyak dikasih tahu untuk seperti ini, seperti itu, desk jobnya seperti ini, seperti itu ya. Alhamdulillah, nggak perlu, mungkin yang lain mesti belajar dulu ya, cuman dengan adanya udah Pemil kita bisa belajar, gua terutama ya bisa belajar nggak tanpa harus sekolah jauh-jauh pun mahal-mahal ngeluarin biaya. Ya itu kemauannya learning by doing aja. Selama ada kemauan untuk belajar pasti ada kok, pasti bisa. Lebih banyak belajar di lapangan gitu ya Bang ya? Iya. Di jalanan lah istilahnya Bang ya? Iya, learning by doing aja di lapangan, di jalanan, di got, di mana. Bisa gue insya Allah mah. Berarti sebelum lu ke Benji dan sebagai ngerti engineering permusikan, pernah ngikut band juga dong Bang? Wah kalau itu mah Atau pernah gue. Main musik gitu sendiri? Jujur ya main musik nggak bisa gue. Bukan gue bisa main musik tuh nggak bisa sih. Cuman kalau gue ngeband pernah. Gue sebagai vokalis. Cuman kalau mencoba jadi bagian jadi kru band atau apa gitu, technician band pernah. Ada beberapa band yang pernah gue jadi krunya, kayak Monkey Boot, kayak Pepper Gangster gitu. Sisanya kayak pernah nolong temen lah juga lah, ibaratnya sambil mengasah ilmu dari teman-teman Bekasi gitu, kayak band-band hardcore ya atau punknya, kayak gitu, band metalnya gitu. Multifungsi berarti lu Bang ya? Multifungsi gue mah, mau jongkok mau telentang gue bisa. Bang Bondan ini
juga ngebantu dia ngedit atau gimana tuh Bang? Oh enggak, kalau gue lebih sifatnya enggak untuk mixingan ya. Kalau mixingan itu harus agak lama prosesnya untuk masuk ke situ ya. Kalau gue lebih teknisnya aja, pengarahan, ngedirect untuk setup dari recording, dari mulai drum, gitar, bass, vokal, backing vokal, udah itu aja, sebatas itu aja gitu, position mic atau gimana. Terus hal-hal yang bersifat teknis aja yang yang di lapangannya gitu, untuk ngebentuk nih lo sebelum recording nih setupnya seperti ini, yang dibutuhkan seperti ini gitu. Nanti teknis yang lainnya dari ruang operator itu Bang Femil yang handle. Karena kalau di Benji Studio yang recordingnya, untuk Bang Femil sendiri itu dia tidak memberikan pattern yang sama untuk recording band gitu ya, antara band A, band B, dan band C dari masing-masing genre gitu ya. Beda genre, mau metal, hardcore, apa pop, apapun ska, apa itu dia punya pattern yang berbeda-beda untuk settingan teknisnya, kayak todongan mic-nya, micing-nya, terus setupnya kayak gimana ngebentuk supaya jadi yang bagus gitu untuk masuk ke hasilnya gitu. Jadi punya setup yang berbeda-beda. Nah, itu tidak ada pattern yang sama. Nah, itu kelebihan dari Bang Femil sendiri menurut gue ya, sebagai asistennya selama ini. Dan itu juga kelebihan dari Benji Studio gitu, karena operator yang bagus didukung dengan equipment yang bagus akan menghasilkan hasil yang bagus, insya Allah. Dan semangat. Iyalah. Emang lu gak semangat? Oh, semangat dong. Loyo terus. Tapi ketika kemarin Mas Bondan ngeliat Dim tuh pas recording ribet gak sih Mas? Kalau gue ngeliat Dim, satu sih ya, nemuin keasikannya gitu. Kalau dibilang ribet, asik gitu loh. Karena apa? Dim ini masuk setelah kebanyakan band yang sebelumnya Dim itu recording, kebanyakan yang musiknya yang gitu, hardcore lah, metal lah gitu ya. Begitu dimasuk kayak ngasih titik cerah enak gitu untuk warna baru dalam record. Wah, gue mesti gini nih. Udah Femil sendiri berpikir, gila, asik nih Dim nih, dengan materi yang ada, dengan kualitas dari masing-masing personilnya yang udah bisa, yang sebelumnya tuh udah kita ketahuin ya, udah nggak usah diraguin lah kalau Dim ya. Mereka udah bisa mempatternkan gitu. Gue dengan skill masing-masing personil, kita punya target seperti ini dengan target jangka waktu recording seperti sekian lama gitu. Dan itu jarang band yang punya target seperti itu, karena kebanyakan band yang ada masuk hajar aja recording dah gue gitu loh. Target sih ada, cuman balik lagi itu kayak lu udah siap belum sih untuk recording gitu. Nah, beda sama Dim, udah tahu pasti gitu dengan personilnya masing-masing, drummer, gitaris, bassis, vokalis gitu. Itu tuh mereka udah tahu nih kapasitas segini jangka waktu pas nih, gue yakin bisa. Dan itu benar. Dan dari Bang Femil sendiri asik gitu loh. Seneng. This is something new gitu yang harus dikulik dengan asiknya nih. Kan ibaratnya kalau kayak gini kan ngambilnya kayak seni juga ya, kayak art gitu. Dari teknik nodong, penodongan, main efek, atau apa yang dibutuhin Dim nih. Dengan komposisi lagunya kan dari berapa lagu sih? 6 ya? 6 lagu tuh kan masing-masing pasti punya ciri yang beda-beda gitu. Yang jelas kegantengannya sih tetap sama personilnya. Sama kayak lu, Bang. Pastinya lah. Gila lu. Gue nyamping ini kan ya. Tapi secara personal tuh sebenarnya ribetin lu gak sih Bang? Maksudnya ini anak ribet banget dah. Kayak gitu ada gak sih Bang? Kalau lu bilang ribetin atau enggak, gue berbicara sebagai orang yang bekerja di dunia recording ya. Pasti ribet lah, nggak mungkin nggak. Kalau yang nggak ribet mayat. Setiap band pasti personilnya personilnya itu pasti punya keribetan masing-masing dengan kemauan mereka. Gue maunya begini nih, gue maunya begini. Kalau nggak bakalan recording dia. Kayak dari Dim, kayak dari Easy, ataupun dari Apply, ataupun dari masing-masing Jody, ataupun dari drummer siapa tuh yang kemarin salah buka pintu. Siapa sih? Raffi Ahmad. Bukan, Muad. Muad. Baru tahu gue namanya Muad. Aduh.
Dia itu masing-masing punya, ini loh gue pengen kayak gini gitu loh. Gue kayak gini. Itu di situ sebenarnya artnya gitu loh. Nilainya kerumitan itu tuh yang emang harus ada dari band yang mau recording gitu. Kalau band ngetek, bang gue mau ngetek bang, statis gitu. Ya udah terserah lu bang. Nggak mungkin kan? Iya sih. Nggak mungkin. Kalau ada pun begitu juga kitanya bingung ya bang. Takut gue. Takut kalau nggak, ini orang gila. Ya kan? Diem ya kan? Namaan berak deh. Gue nggak tahu. Jadi kalau menurut gue emang harus ribet. Recording itu emang harus ribet. Spesialis ribet kalau di dim tuh ya pasti Ezi lah ya. Cuman itu dia nilai artistiknya tuh di situ. Harus ada kayak gitu. Warna yang dilihat dari dim secara personel berarti Ezi ya mas? Nggak juga sih. Kenapa gue bilang Ezi? Padahal sebenarnya semua pasti ribet gitu loh. Ezi itu memang frontman dia. Dia sebagai vokalis. Di mana-mana kalau vokalis itu frontman ya. Karena di depan. Kalau di belakang dia backman. Kalau dia pakai sayap itu dia Batman. Ya kan? Iya. Ya kan? Iya. Apply juga diem-diem sekut kayak kentut apa-apa kan dia pasti ribet. Raffi apalagi, gue maunya pakai tangan nggak mau pakai stick. Mau gimana? Ya kan? Ayo, gue nggak mau pakai celana main drumnya. Bebas kan? Jadi kalau menurut gue semua personel, even itu si pendiam itu, siapa namanya Jody. Dia ribet-ribet itu matanya kan ribet tuh. Matanya kan ngotot ya kan? Iya, jadi menurut gua masing-masing ya ribet mencolok sama lah. Persentase nilainya aja yang membedakan aja kalau pakai nilai ya scoringnya. Kayak bola gue. Komentator. Yoi. Komentator sepak bola. Gue. Yoi. Nggak bakat. Gulet cewek aja di gue. Iya. Bang, gue pengen tahu nih bang. Nggak mau, gue nggak mau tahu. Kita closing aja dah. Iya. Gimana? Dari sisi baiknya dim dan dari sisi buruknya dim itu menurut lo apa bang? Dari personilnya deh bang, dari personilnya dulu. Seluruhan aja, buruknya dulu aja, kemudian. Semuanya hampir sama begitu? Enggak. Dari videografernya yang tolol. Iya, itu termasuk. Banyak BM, ngisup-ngisup nggak jelas. Kemudian terus kemudian sih yang lain sih oke lah. Kalau kelebihannya ganteng cuy. Ganteng, jago main, ya kan? Jago main apa nih? Itu nih. Sensor ada wanita. Kalau kelebihannya, kalau dari keseluruhan ya, musikalitasnya oke kalau gue bilang. So far warnanya asik. Dim itu punya apa ya? Punya ciri gitu kalau gue bilang. Punya ciri dari bermusik khas banget gitu. Masing-masing kelihatan aja gitu, kompaknya gitu. Tinggal diinin aja nih semangatnya. Itu aja sih kalau gue. Semangatnya sama daya juangnya yang tempur lo, hujan-hujanan, petir menyambar, kan? Tapi ketika Bang Bondan ngerjain dim, kerjain gimana nih? Gue nggak usil loh orangnya. Ada lu yang usil sama gue. Garap dim. Nah iya. Jadi kangen ngeband sih bang. Untuk kangen juga sih kalau ngeliat kayak gitu, kangen gue. Cuman karena gue tidak cocok banget dengan musik kayak model dim gitu kan, nggak gue banget gitu. Tapi kalau pengen banget gitu dengan tubuh mereka yang slimy ya, kurus ya, kayak gila loh. Bang Bondan bukan umur 17 tahun sekarang? Mata lu kontet. 17 tahun. Iya nggak apa-apa, ngerti. Tapi pengen loh gue kadang-kadang anjing ngebawain dengan musik seperti itu ya. Gue kan kalau mainin, gue ngeband gitu dengan standar banget gitu, nggak ada, ya biasa aja sih. Karena kita beda genre kan. Jadi pengen banget itu kayak aja yang gitu. Cuman nggak bisa. Kalau gue nyanyi gitu lu ketawa pasti kan. Nggak mungkin, gue udah jadi pelawak aja deh. Serius buat lu no. Iya, ngisup tengkap banget lu kayaknya. Kelawak aja sih. I'm right here bro. Gara-gara dim kita jadi ngomongnya bahasa Inggris bang. Enggak, gue nggak mau. Daripada jago bahasa Inggris.
cukup. Bisa garuk-garuk lo kayak Bambang lo situ. Garuk-garuk di situ lagi di punggung. Bang. Krik 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 krik. Berarti lu udah dengar dari 6 lagunya Dim. Untuk kemarin recording. Ada nggak sih yang lu banget gitu bang? Mas bang. Ada bang. Tuh yang mirip tit. Ada tuh, apa sih namanya ya? Yang lu sering lu nyanyiin. Cuman gue lupa judulnya. Tit gitu. Mirip band tit gitu. Kalau gue sebutin kan enak. Namanya apa sih? Nusantara apa? Habis pakai kebanyakan Dim bahasa Inggrisnya terlalu bagus. Jadi bahasa Inggrisnya kalau di lidah gue yang Norwegia susah. Spray. Tapi gue akuin kalau gue overall tidak ada yang gue ada yang suka. Overall gue suka banget gitu. Karena musiknya kayak ini loh, Dim tuh kayak ngasih emang di itu aja yang ada. Di Indonesia juga ada nih model gini gitu loh. Tidak kalau orang setelah mendengar musik Dim baru mereka bisa ngerti gitu loh. Kalau gua ngasih kan lu pada belum denger di sono bahasa gagu lu, dengan apa ya? Oh. Ya kan? Kalau gue udah duluan lu. Sian lo. Tapi bagus Dim, gua akuin kok. Seneng gue. Ketika Dim meledak gitu, Bang. Mati dong. Aduh. Lu sebagai orang yang pernah garap Dim, harapan lu apaan bang? Ya gue sih cuman satu ya. Makin ibaratnya kayak padi deh, makin berisi makin merunduk. Itu most of all itu aja. Makin berisi makin merunduk. Itu selalu ingat. Dari mana lu berawal nih? Itu yang kadang-kadang banyak dilupain sama band-band yang udah gitu. Dari mana lu berawal, titik awal lu gitu. Kadang orang dengan popularitas yang didapat gampang terhanyut gitu loh. Kadang ngebedain mana yang temen lu yang bener dari awal lu, mana yang enggak. Itu dalam pertemanan ya. Sisi lain kalau dari musikalitas gue harap Dim untuk bisa lebih ningkatin lagi gitu loh. Kapasitas mereka bermusik, skill bisa didengarkan ya. Didengarkan sama kuping yang awam gitu. Gue pengen Dim lebih seperti itu gitu, lebih bisa merakyat lagunya untuk teman-teman yang di sana. Tuh. lebih friendly, lebih kapasitas bermain musiknya lebih ditingkatin, kekompakannya, kebersamaannya, kekeluargaannya, tetap humble, tetap kocak. Itu aja gue yang harapin. Tetap lu jangan pernah ninggalin temen lu yang kurang, tapi lu harap bisa nyanggah temen lu yang kurang. Yang kelebihan itu harus bisa mampu menopang satu sama lain dari yang kurang. Itu nilai esensial dari sebuah band itu. Percuma lu jago-jago semua punya band skill kayak Ingui, siapalah drummer yang hebat, gitaris atau pembasis. Kalau lu nggak punya rasa, kalau lu cuman egois sendiri gitu. Nilainya di situ sebenarnya band. Gue berharap gitu, dan gue yakin sih kalau Dim pasti bisa gitu. Mereka punya nilai-nilai, inti nilai kekeluargaan untuk sebuah band. Itu aja. Amin. Ya. Ya gitu. Ya. Gitu tuh asik kan gitu. Oke. It's a going. Hah? My God. Jawab cepet bang. Cepet nggak bisa pelan. Nggak mati lu. Nih rekam. Bangsat. Anjing. Anggur. AO. Metal. Lamb of God. Punk. Rancid. Hitam. Gelap. Mas Yuda. Yuda mana? Mas Yuda. Studio. Aduy. Mas Aduy. Iseng goblok. Teman. Kekeluargaan. Bekasi. Tempat tinggal. Vokalis. Cantik. Corona. Fuck off. Si muda. Bambang. Bambang. Gue. Benji. Keluarga. Thank you bang. Comeback.
Ada kan lagi ikut arisan di situ. Di bawah tadi. Di bawah nggak ikut arisan dia sama mama.